Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin ya kita sudah membaca bagaimana ketika Raja Asa mati, lalu pemerintahan itu diserahkan kepada anaknya yaitu Yosafat. Dan Raja Yosafat melakukan ya seperti yang dilakukan oleh ayahnya dahulu yaitu Raja Asa. Dia hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, dan dia hidup melakukan ya hukum-hukum Tuhan. Dia bahkan memberi pengajaran kepada rakyat. Dia kirim orang-orang terpilihnya, bahkan orang-orang Lewi pergi untuk mengajarkan kepada bangsa itu dari desa, kota ke kota untuk belajar firman Tuhan. Sama seperti saudara juga sedang belajar firman Tuhan ya. Supaya iman saudara, hidup saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ya kemarin kita sudah membaca karena Yosafat ya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga akhirnya ya tidak ada perang karena Tuhan menjaga. Bahkan Tuhan memberikan rasa takut ya kepada negeri-negeri yang ada di sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani untuk berperang melawan Yosafat karena Tuhan memberikan rasa takut. Wow, bayangkan loh saudara, kalau Tuhan yang bekerja, sudahlah saudara, taruhlah rasa percaya kita hanya kepada Tuhan. Belajarlah untuk percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, supaya iman kita, bahkan segala sesuatu di hidup kita boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jangan pernah berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan lanjutkan ya, sekarang kita sudah sampai di 2 Tawarik 18. Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ya, 2 Tawarik 18. Ketika Yosafat ya kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Ya, beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembeli banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Ya saudara, meskipun Yosafat ya sangat menyerahkan dirinya kepada Allah, namun ya dia mengatur agar anaknya menikahi Atalia, anak perempuan Raja Ahab yang jahat dari Israel. Ya, jadi ini antara Raja Yehuda dan Raja Israel. Ya, sebenarnya Yosafat ini takut Tuhan, tapi sayangnya dia yang mendukung pernikahan anaknya dengan putri dari Raja Ahab yang jahat, dan itu adalah istrinya Isabel, saudara ya. Nama anaknya Ahab yaitu Atalia. Ya, lalu membuat persekutuan dengan Raja Ahab ya. Jadi ternyata kekuasaan, kehormatan Yosafat telah membuat dia terlihat menarik bagi Ahab yang licik. Ya, dan persekutuan ini justru membawa ya 3 konsekuensi yang sangat merugikan. Jadi makanya kita harus hati-hati saudara ya. Kita juga berdoa untuk jodoh anak-anak kita, jangan sampai dia salah menikah. Ahab ini sudah hidup benar, takut Tuhan, tapi ternyata karena salah menjodohkan anaknya, ya, lalu dia jatuh dalam persekongkolan dengan Raja Ahab yang jahat. Ya, ketika satu saat dia datang kepada Raja Ahab, ya Ahab menyembelih kambing domba untuk rombongannya Raja Yosafat. Berkatalah Ahab, Raja Israel kepada Yosafat, Raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Ya, kita sama-sama. Aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu jawab Raja Israel, ya, lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku
membatalkannya. Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak ada lagi kah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab dia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Milka bin Yima. Ya, kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yilma dengan segera. Saudara, kita lihat ya, karena persengkongkolan antara Ahab dan Yosafat ini membawa 3 konsekuensi yang sangat merugikan. Pertama, akhirnya Yosafat menimbulkan kemarahan Tuhan. Yang kedua, ketika cucu Yosafat mati, Atalia akhirnya merampas tahta dan nyaris membinasakan semua keturunan Daud. Atalia membawa berbagai praktik jahat ke Israel, ya, bahkan juga Yehuda yang akhirnya menuju kepada kejatuhan bangsa itu. Sebagai orang-orang percaya yang berada dalam posisi kepemimpinan, bersekutu dengan orang-orang yang belum percaya, ya, nilai-nilainya bisa berubah, bahkan kompromi bisa terjadi. Ya, dan akhirnya kesadaran rohani menjadi tumpul. Alkitab seringkali memperingatkan agar jangan bersekutu dengan orang-orang yang tidak percaya. Ya, untuk keterangan ini saudara bisa lihat di dalam, kita bisa lihat di kitab Raja-Raja. Ya, dan di sana saudara kita lihat bahwa kalau saja Yosafat itu tahu bahwa Ahab itu jahat dan dia tidak membiarkan anaknya menikah dengan putrinya Raja Ahab, maka semuanya tidak akan terjadi. Ya, akhirnya putri Raja Ahab yang bernama Atalia ini membawa berbagai praktik-praktik jahat dan penyembahan berhala masuk ke dalam kerajaan Yehuda. Ya, dan itu menyebabkan kehancuran. Bahkan Atalia hampir saja membinasakan seluruh keturunan Daud, saudara. Ya, dan akhirnya raja-raja yang jahat itu tidak menyukai nabi-nabi Allah. Ketika pada waktu Ahab mengajak Yosafat untuk maju berperang, ya, dia mengumpulkan 400 nabi, dan itu semua nabi palsu, nabi jahat, nabi yang dibayar oleh Ahab dan Isabel. Nabi-nabi itu adalah nabi-nabi buatan daripada Ahab dan Isabel untuk menyenangkan mereka. Jadi nabi-nabi itu berbicara untuk kepentingan raja, bukan kepentingan Tuhan. Apa yang raja senang itu yang mereka omongin. Mereka tidak pernah jujur memberitahukan apa yang Tuhan tidak senang, tetapi pokoknya apa yang raja senang, ya. Raja-raja jahat ini tidak menyukai nabi-nabi Allah karena mereka membawa pesan Tuhan tentang malapetaka. Ya, memang seringkali pesan-pesan Tuhan tentang penghukuman, tentang dosa itu tidak disukai, saudara. Zaman sekarang pun begitu, orang kurang menyukai orang-orang hamba Tuhan yang menyampaikan tentang dosa, malah dihakimi, ya. Apa itu hamba Tuhan ngomong penghukuman terus. Ya, demikian juga ketika 4 orang nabi palsu ini berkata semua, majulah Ahab, Tuhan akan memberikan kepadamu kemenangan. Raja Yosafat berkata, tidak ada lagi nabi lain. Masa semua 400 ini sepakat berkata majulah? Ya, karena memang mereka nabi-nabi buatan dan nabi-nabi bayaran raja. Ya, lalu akhirnya Raja Ahab bilang masih ada 1 lagi nabi. Ya, tapi aku tidak senang sama dia. Karena dia itu tidak pernah bernubuat yang baik tentang aku. Selalu dia merancangkan malapetaka bagiku. Ya, kalau Tuhan yang suruh ngomong itu, ya walaupun itu enak atau tidak enak, ya kita harus dengar, kan. Dan akhirnya saudara, ya, Raja Yosafat menyuruh untuk tetap panggillah. Dia bilang, kamu jangan begitulah, panggillah nabi itu. Ya, akhirnya dipanggillah saudara. Dikatakan di sini, akhirnya Ahab menyuruh orang memanggil nabi itu, dan dia bilang itu namanya Mika. Ya, pergilah jemputlah dia, ya, kata Raja Ahab. Ya,
Ayat yang ke-9 saudara, ayat yang ke-8. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ya, saudara, kita lihat di sini semua nabi itu bernubuat. Mereka mendukung Raja Ahab, maju. Tuhan yang akan menyuruh engkau. Tapi ini semua adalah nabi-nabi buatan Raja Ahab. Ya, itu yang Alkitab bilang bahwa di akhir zaman orang akan mencari guru-guru palsu, hamba-hamba Tuhan yang menyenangkan telinga mereka. Karena mereka tidak mau lagi diajar dan tidak mau lagi mendengarkan kabar yang benar dari Tuhan. Ayat yang 11 sekarang, ya. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Ayat 12, suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja, hendaklah, ya, engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka meramalkan yang baik. Bahkan ketika Mika dipanggil sudah diperingatkan, kamu juga harus meramalkan yang baik. Jangan sampai kamu ramalkan yang buruk tentang raja. Karena semua nabi-nabi itu sudah meramalkan yang baik. Ya, namanya saudara itu bukan nubuatan lagi kalau orang sudah disetir, ya. Ayat 13, tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepada Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawabnya, majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran? Ya, lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini, ya, dikatakan di sana, ya, mereka telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Karena Mika sudah disuruh berbohong untuk menyampaikan seperti yang nabi-nabi itu suruh, ya, ketika dia ketemu dengan Raja Ahab, dia bilang seperti yang nabi-nabi itu bilang, pergilah berperanglah, ya, karena Tuhan akan memberikan padamu kemenangan. Tapi Raja Ahab tidak percaya, dia bilang, ya, mending kamu katakan yang sebenarnya, karena Raja Ahab tahu bahwa Mika itu selalu nubuatannya berbeda dengan nabi-nabi palsu itu. Akhirnya Mika berkata, iya, aku melihat bahwa seluruh Israel itu tercerai-berai. Mereka seperti domba yang tidak bertuan, ya. Mereka tercerai-berai dan Tuhan berkata, mereka ini seperti domba yang tidak bertuan, masing-masing akan pulang ke rumahnya. Kemudian Raja Israel berkata, ayat 17, ya, kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab Raja Israel untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri, ya, di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula, keluarlah dan berbuatlah, ya, demikian. Jadi saudara, ya, apa maksudnya itu? Maksudnya Tuhan memperlihatkan kepada Mika
Karena memang Ahab itu suka dengan dusta, dia membuat nabi-nabi palsu itu untuk dusta, mendengar suara Tuhan padahal itu bukan suara Tuhan. Ya memang roh dusta lah yang akan membujuk dia menemui ajal kematiannya, karena dia cinta kepada roh dusta. Sekarang buat apa saudara bikin nabi palsu yang disuruh melakukan apa yang dia mau? Ya buat apa kita ini bertanya kepada Tuhan padahal yang kita lakukan bukan keinginan Tuhan tapi keinginan kita sendiri. Sama aja bohong saudara. Karena itu ya dikatakan ayat 22, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabi ini. Ya sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Bahkan sudah dikatakan oleh Mika yang sesungguhnya saudara. Ayat 23, sesudah itu tampillah Sedekia Kanaa ditamparnya lah pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Ayat 25, berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika dan bawalah dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk ke pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Saudara, yang lucunya di sini Yosafat, padahal dia kan tadi menyuruh memanggil Nabi Tuhan. Mika datang memberitahukan suara Tuhan, malah dia tuh lebih percaya kepada Ahab dan mengikuti kemauan Ahab. Yosafat ini orang yang takut akan Tuhan tadinya. Tapi karena dia itu besanan dengan Ahab, dia menikahkan anaknya dengan Ahab, akhirnya dia mulai mengikuti ulah dan tingkah laku dari Raja Ahab. Akhirnya dia maju ke pertempuran, ya, dan akhirnya Raja Israel menyuruh dia pakai baju raja dan Raja Israel pakai baju biasa supaya nggak ketahuan. Ya, mereka maju saudara untuk berperang. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Jadi tentara Raja Aram sudah berpesan, yang harus kamu bunuh itu Raja Israel saja, yang lain tidak usah. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu dia Raja Israel, karena dia pakai baju kerajaan saudara. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukan Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Saudara, akhirnya terjadi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Itulah akibatnya orang kalau tidak mau dengar dengan perkataan Tuhan. Firman Tuhan itu sekalipun susah, sekalipun menyakitkan, sekalipun bertentangan dengan kemauan kita, tapi percayalah itu yang terbaik. Jangan dibantah firman Tuhan itu saudara ya. Raja Israel, Raja Ahab membantah firman Tuhan, bahkan dia memenjarakan nabi. Seringkali orang yang ngomong kebenaran itu gak disukai, malah dipenjarakan. Tapi apa yang terjadi? Kebinasaan dan kematian menimpa. Karena itu saudara, kita belajar hari ini, mari kita mau sungguh-sungguh hidup berpegang pada Tuhan, pada firman-Nya, karena itulah yang terbaik bagi hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini kami boleh mendengar firman Tuhan, berbicara bagi kami lebih lagi, bahkan jangan hanya berbicara. Kami rindu setiap firman ini menjadi pegangan bagi kami, agar hidup kami boleh berpegang sungguh-sungguh pada kebenaran firman Tuhan. Seberat apapun, sesakit apapun,
Sekalipun itu bertentangan dengan keinginan daging kami mau taat kepada firman Tuhan. Ajar kami taat. Berkati setiap anak-anakmu yang setia ikut mesbah doa, yang sedang dalam masalah keuangan, terlilit hutang piutang. Tuhan berkati. Ketika kami bertobat, Tuhan sanggup pulihkan dengan cara Tuhan. Yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan juga beri yang terbaik. Yang ingin menjual aset, pertemukan dengan yang terbaik. Yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami memohon kepada Tuhan dengan pertobatan, maka Engkau mendengar. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini merindukan punya anak keturunan ilahi. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Yang merindukan pemulihan dalam keluarga rumah tangga, Tuhan pulihkan para suami-suami. Anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan, semua dipulihkan, agar hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu tercurah atas Indonesia. Kami mengucap syukur untuk pemimpin yang baru yang sudah Tuhan tetapkan di atas bangsa kami. Biar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan dan semuanya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, apa yang sudah Dia perbuat bagi bangsa ini, Tuhan yang memberkati. Berkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah atas bangsa ini, Tuhan. Orang-orang bertobat meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Juga setiap kami boleh hidup dalam pertobatan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai malam ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.